Apa prinsipnya? Prinsip kebersamaan, mempersembahkan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Jadi tidak mesti hebat di semua bidang. Jadi kalau kita asumsikan kepada sayuran atau masakan, ya kelapa, ya udah dia memberikan potensi dia sebagai kelapa. Garam nggak iri sama kelapa. Ya saya garam memberikan rasa untuk masakan ini. Santan sama. Nanti serehnya sama, bawang putih sama bawang. Nah, kalau jiwa kebersamaan sebagaimana kita memasak masakan itu terbangun dari masyarakat, banyak hal yang bisa kita selesaikan dalam kehidupan. Banyak masalah yang bisa kita selesaikan. Tapi kalau yang dibangun adalah konflik atau mengakui aku lebih hebat daripada kamu, tidak banyak hal yang bisa kita selesaikan. Komunitas lebih santiang Oh, komunitas Ambo lebih hebat. Nah, yang terbaik. Jadi kalau orang bercerita kebaikan kan panjang kan, mungkin banyak orang yang lupa kata-kata itu. Tapi ketika bungsu datang ke situ, orang magi hantabu, mambi antabu, nah bertahun-tahun tidak akan lupa itu. Itu bahasa giving is the best communication. Jadi memberi itu adalah komunikasi yang terbaik. Nah, itu konsep yang tanamkan dalam kelompok-kelompok English Club. Giving is the best communication. Tapi kalau sekedar katu kecil mungkin catatan lupa deh. Akan lupa. Tapi kalau ya atau kata lainnya, action speak is louder than words. Tindakan itu lebih berpengaruh daripada kata-kata. Jadi kalau bergerak berdasarkan tindakan, kemudian memberi tanpa banyak cerita, nah itu akan terkomunikasikan dengan baik sama orang yang menerimanya. Nah ini menjadi sebuah action lah, ya kan? Nah ketika semua orang berorientasi untuk bagaimana memberikan kebaikan dalam kehidupannya, akan banyak orang yang terpengaruh. Karena masyarakat kita itu kan senang mengikuti kan. Nah, kalau kita ingin memberikan sebuah contoh, memberi contoh yang masak kopi, mengantarkan kopinya, yang di rumah jambunya berbuah, membagikan jambu kan. Nah semua orang akan tergerak. Deh, awak sedang awih mana dapat kopi ya. Kalau awak magi kopi, balalah rasanya. Nah. Itu keindahan dalam sebuah contoh. Makanya Rasulullah, kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi apa yang ada pada diri Rasulullah itu sebagai contoh teladan.
Jadi Rasulullah memberikan contoh. Semoga gerakan-gerakan memberikan contoh itu dilakukan oleh satu orang, diikuti oleh 2 orang, 5 orang, 10 orang. Kalau sudah banyak orang yang memberikan contoh, tidak banyak lagi ceritanya, ya kan? Masing-masing memberikan sebuah contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. That is the clue that we have to give the example to the other people in our life. Tapi kalau klub itu sebuah komunitas yang semua orang bisa terlibat. Contoh Bungsu punya klub desainer. Tapi ketika itu namanya English Club. Ada rombongan bersepeda kan? Nah, nanti rombongan bersepeda ingin memasarkan bahasa Inggrisnya, dia bisa bikin kegiatan di English Club, tapi komunikasinya dengan bahasa Inggris. Jadi apapun komunitas-komunitas yang ada itu bisa ikut dalam kegiatan English Club. Yo kalau disampai wah itu sih dah untuk memulai bahasa Inggris tuh menemukan kawan tuh nampak ya. Nah, makanya di klub tuh sehingga banyak dapat kawan langsung. Jadi orang tuh lah sa frekuensi Satu frekuensi gitu kan. Dan dia tidak terikat oleh sebuah iuran, tidak terikat oleh sebuah aturan-aturan yang baku gitu kan. Iya. Nah, ketika di situnya bisa masak bersama, makan bersama, sharing ide bersama, besoknya mengajak kawannya main ke situ. Nah, jadi sebuah komunitas yang mengembangkan sumber daya manusia tapi tidak banyak ikatan-ikatannya gitu. Anak sekolah pun bisa. Jadi kan kalau berbicara apa, menghimpun massa kok, English Club kok punya potensi untuk menghimpun massa. Iya. Nah, nanti ada baju seragamnya, ya kan? Ada gantungan kuncinya. Nanti ada kata-kata bijak. Iya. Jadi English Club di bawah itu ada kata-kata bijak. Nah, jadi orang memakai brand itu sama kayak orang memakai sebuah brand yang besar. Iya. Karena dia terlibat dalam brand itu. Awak pernah beraja di Semarang di situ. Awak pernah masak bareng di English Club. Wah, seperti itu. Ya kalau mudik itu tuh kebanggaannya di situ tuh ada ditonjolan tentang biaya, tentang PT ya. Jadi kebanggaan tuh lebih tinggi dah. Lebih tinggi. So, ada kebersamaan. Jadi masing-masing orang berpikir potensi apa yang bisa awak persembahkan dengan kegiatan itu. Jadi kalau ini misalnya pintar memasak, nanti OB namanya istilah kegiatan itu cooking class. Cooking class. Ya kan, cooking class contohnya cara membuat rendang. Nah, nanti masyarakat yang alun mengerti membuat rendang ikut di kegiatan cooking class itu. Sukses kan cooking class, nanti ada yang jago di bidang seni rupa. Nanti bikin kelas tentang seni rupa. Jadi apapun kegiatan yang bisa diangkat di tengah masyarakat itu bisa diaduan di situ. Nah, adanya English Club nanti kesempatan untuk berlatih bahasa Inggris itu terbuka. Itu misalnya belanja anak-anak, how much the price, how much the noodle, I just want a cup or a bowl of noodle. May I have one? How much? Oh, 5,000, 10,000. Nah, akhirnya anak-anak ini merasa percaya diri berbicara bahasa Inggris. Padahal setelahnya berbicara bahasa Inggris itu melihat ada acara lomba, ada acara latihan pidato, ada orang yang mengukir logo, ada orang nanti yang melukis. Jadi semua kegiatan bisa dihadirkan di situ sesuai dengan potensi yang ada. Nah, orang yang potensi yang ada kok mengikuti pendahulu-pendahulunya, menyumbangkan waktunya 2 jam sampai jam sebulan. Atau dalam seminggu menyumbangkan waktunya 2 jam. Jadi kalau ada orang yang punya potensi, inyo pun mempunyai keinginan yang sama. Awak bisa nih vokal, awak ingin majan anak-anak di kampung kok latihan vokal. Ambo akan keluarkan waktu ambo sampai jam sebulan. Jadi semua orang ingin memberi. Nah, kalau dimulai oleh 5 orang yang mempunyai jiwa ingin memberi, masing-masing nanti mengajak lagi dan mengikuti lagi konsep seperti itu, sehingganya terkumpullah potensi yang ada
kita memulai pembangunan itu dari tempat yang paling kecil, itu di sebuah desa atau di sebuah kampung yang kecil. Nah, ketika di kampung yang kecil dirasakan manfaatnya, dia bergerak kepada kampung yang kedua, bergerak kepada kampung yang ketiga, bergerak kepada kampung yang keempat, bahkan ke seluruh Indonesia. Tuh kegiatan itu akan terbangun dengan sendirinya. Apa prinsipnya? Prinsip kebersamaan, mempersembahkan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Jadi tidak mesti hebat di semua bidang. Jadi kalau kita asumsikan kepada sayuran atau masakan, ya kelapa, ya udah dia memberikan potensi dia sebagai kelapa. Garam nggak iri sama kelapa. Ya, saya garam memberikan rasa untuk masakan ini. Santan sama. Nanti serehnya sama, bawang putih sama bawang. Nah, kalau jiwa kebersamaan sebagaimana kita memasak masakan itu terbangun dari masyarakat, banyak hal yang bisa kita selesaikan dalam kehidupan. Banyak masalah yang bisa kita selesaikan. Tapi kalau yang dibangun adalah konflik atau mengakui aku lebih hebat daripada kamu, tidak banyak hal yang bisa kita selesaikan. Komunitas lebih santiang Oh, komunitas Sambo lebih hebat. Ini salah satu ruh atau sistem yang akan dibangun di setiap kegiatan yang dibangun itu, bagaimana jiwa kebersamaan ini terbangun. Insya Allah. Insya Allah. Oke, bro? Yes? Yes, sir.